Halo adik-adik, apa kabar? Wah, adik-adik semoga sehat-sehat aja ya di rumah. Karena program belajar di rumah kali ini Kakak Imron kembali hadir menjumpai adik-adik. Kali ini kita akan menjelaskan berbagai pelajaran untuk referensi adik-adik di rumah. Nah, di sebelah Kakak Imron kali ini sudah ada Ibu Guru cantik yang akan menjelaskan materinya di kali ini. Sudah ada Ibu Gina Anggriana SPD. Halo Ibu Gina. Hai, Bro. Apa kabar? Baik, Oke, alhamdulillah. Bu Gina, kita mau kasih materi apa sih di hari ini buat adik-adik di rumah? Hari ini adik-adik semua kita akan mempelajari materi tentang anekdot. Wow, anekdot ini pasti tidak jauh-jauh dengan pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Seperti apa pelajaran bahasa Indonesia dengan tema anekdot? Ini dia. Diceritakan ada seorang laki-laki yang berburu harimau di hutan. Dengan membawa senapan, ia pun mencari buruannya. Dan akhirnya harimau itu muncul juga. Dengan secepatnya ia membidiknya. Dor! Namun nampaknya harimau itu lebih gesit dari dugaannya. Pemburu tersebut mengejar harimau itu, membidiknya dan selalu gagal. Hingga akhirnya habislah peluru senapan tersebut. Ternyata harimau tersebut berganti memburu laki-laki tersebut. Dengan penuh ketakutan, laki-laki itu berlari dan bersembunyi di belakang batu. Sambil memejamkan mata dan menengadahkan kedua tangannya, ia berdoa kepada Tuhan agar diselamatkan dari kejaran harimau. Betapa terkejut laki-laki tersebut ketika selesai berdoa dan membuka kedua matanya. Ternyata didapatinya harimau tersebut berada di sebelahnya sambil menengadahkan kedua kakinya ke atas seolah-olah sedang berdoa. Lalu laki-laki tersebut bertanya, "Kamu berdoa apa harimau?" bisiknya dengan penuh ketakutan. "Doa mau makan," jawab harimau. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah kalian simak bukan cerita anekdot karya Gus Dur? Gus Dur merupakan salah satu tokoh anekdot yang banyak sekali menghasilkan cerita-cerita anekdot yang menarik dan lucu yang banyak sekali disukai oleh tokoh-tokoh terkenal di dunia. Nah, kembali lagi, apakah kalau begitu pengertian dari anekdot? Anekdot adalah cerita ataupun pengalaman yang tidak biasa dari seseorang yang diceritakan kepada orang lain dengan maksud untuk menghibur. Ciri-ciri teks anekdot adalah yang pertama, cerita tersebut lucu dan menarik. Yang kedua, cerita mengesankan. Yang ketiga, tokohnya orang pintar atau orang terkenal dan berdasarkan dari pengalaman ataupun kejadian yang sebenarnya. Dan juga kejadian dalam cerita belum tentu benar. Nah, adik-adik, itulah tadi ciri-ciri teks anekdot yang telah dijelaskan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Apa saja struktur teks anekdot? Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah krisis, yang keempat adalah reaksi, dan yang kelima adalah koda. Yang pertama adalah abstraksi. Nah, di dalam abstraksi ini berisi tentang gambaran umum cerita secara global. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adik-adik berisi tentang awal mula terjadinya permasalahan atau konflik di dalam cerita. Yang ketiga adalah krisis. Krisis menjelaskan bagaimana hal atau masalah mulai terjadi di dalam cerita anekdot. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi ini adik-adik berisi tentang puncak masalah yang terjadi di dalam anekdot dan bagaimana penyelesaiannya. Dan yang terakhir adalah koda. Koda di dalam anekdot berisi tentang bagaimana penyelesaian di dalam sebuah anekdot itu terjadi. Apakah cerita kembali seperti awal tetapi dengan kondisi sudah terjadi konflik di dalam cerita. Nah,
itu tadi kelima struktur teks anekdot dimulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Nah, adik-adik, kita tadi telah membahas tentang struktur teks anekdot. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah teks anekdot. Apa saja kaidah teks anekdot? Yang pertama, kaidah teks anekdot menggunakan waktu lampau. Menggunakan waktu lampau dengan ciri-ciri penggunaan kata konon, kemudian pada suatu hari, kemudian dahulu kala, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kaidah teks anekdot menggunakan kalimat retorik. Kalimat retorik adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena si penanya sudah mengetahui apa jawabannya. Nah, biasanya menggunakan kalimat tanya mengapa. Dan selanjutnya, kaidah teks anekdot yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi atau kata sambung. Contohnya, menggunakan konjungsi dengan ya, biasanya menggunakan kata sambung atau konjungsi, contohnya dengan, dan lain-lain. Selanjutnya menggunakan kata kerja. Ya, kaidahnya menggunakan kata kerja, dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat perintah. Nah, inilah kaidah teks anekdot yang dapat kalian pelajari. Yang pertama menggunakan kata lampau atau penggunaan kata-kata konon, pada suatu hari, dahulu kala, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kalimat tanya retoris, ya. Kalimat tanya retoris, dan yang ketiga menggunakan konjungsi atau kata penghubung ketika, dengan, ya. Dan kemudian menggunakan kata kerja, juga menggunakan kalimat perintah. Nah, adik-adik, bagaimana setelah tadi kalian mempelajari tentang struktur teks anekdot dan kaidah teks anekdot? Sekarang adalah saatnya kalian untuk mengerjakan evaluasi dari teks anekdot. Nah, yang harus kalian kerjakan adalah membaca teks anekdot yang berjudul Pemburu dan Harimau. Kemudian kalian analisis apa saja struktur teks anekdot yang kalian temui. Bagaimana? Sudah adik-adik? Nah, sekarang kita akan membahas tentang jawaban hasil analisis kalian tentang struktur teks anekdot yang ada dalam cerita Pemburu dan Harimau. Di mana bagian abstraknya? Bagian abstraknya adalah ketika si laki-laki atau pria tersebut pergi berangkat untuk memburu harimau. Nah, bagian orientasinya adalah ketika pemburu tersebut mulai membidik harimau dan tidak juga berhasil. Di mana bagian krisis? Bagian krisis adalah ketika peluru atau senapan laki-laki tersebut habis dan
bagian reaksi adalah ketika si harimau berbalik menyerang si pemburu. Dan di mana bagian koda? Bagian koda adalah ketika si pemburu mengira harimau tersebut berdoa dan mengangkat kakinya dan tidak memakannya, ternyata salah. Ternyata harimau tersebut mengangkat kedua kakinya adalah untuk berdoa sebelum memakan pemburu tersebut. Bagaimana adik-adik? Menarik bukan untuk mempelajari teks anekdot? Nah adik-adik, itulah tadi pembahasan kita di pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi dan tema anekdot. Semoga kalian dapat mengevaluasi teks anekdot dengan aspek makna tersirat di rumah dan dimanapun kalian berada dengan sangat mudah dan tentunya dengan cerita-cerita anekdot yang menarik. Sampai jumpa di materi selanjutnya di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, itu dia tadi adik-adik sudah jelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia, materinya anekdot yang baru saja dijelaskan oleh Ibu Gina. Semoga tadi materi yang disampaikan sama Ibu Gina ini bisa jadi referensi buat adik-adik di rumah, belajar di rumah, karena memang ya lebih baik belajar di rumah, buka-buka referensi untuk penambahan pengetahuan lainnya buat adik-adik dalam pembelajaran lainnya. Dan yang pasti dalam program belajar di rumah ini nanti kita akan kembali lagi dengan materi yang lebih menarik lagi. Untuk itu sampai jumpa di episode berikutnya.